Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu kembali di dalam rangka kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang tentu kita semua sudah paham bahwasanya bahasa ini adalah bahasa pilihan, menjadi bahasa satu-satunya yang terpelihara sampai hari kiamat kelak. Karena Allah sendiri yang menjamin terpeliharanya bahasa ini, yaitu ketika Allah menggunakannya sebagai bahasa kitab sucinya, yaitu bahasa Al-Quran. Maka untuk itu, kalau kita belajar bahasa Arab, ya tentu kita belajar dengan sesuatu yang mulia, dan itu menunjukkan bahwasanya kita juga berada di dalam kemuliaan, insya Allah. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. F. Abdurrahman yang diterbitkan oleh Islamic University of Madinah. Alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran yang ke-16. Ya, kita sudah sampai pelajaran yang ke-16 dan kita juga sudah masuk kepada latihan-latihannya. Dan terakhir kemarin kita sudah selesai sampai latihan yang kedua dan sekarang kita masuk kepada latihan yang ketiga. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 94. Nah, baik yang belum punya buku bisa download dulu di link yang ada di deskripsi. Nah, baik kalau sudah kita masuk kepada latihan yang ketiga halaman 94. Nah, silakan dilihat di bukunya. Perintahnya adalah ya latihan yang ketiga. Asyir ilal asma'il atiyah bismin isyaratin munasibin lil qarib. Ya, jadi asyir, berikan tunjuk ya, berikan kata tunjuk. Ilal asma'il atiyah, kepada nama-nama benda berikut ini, ya bismin isyaratin munasibin, dengan isim isyarah, kata penunjuk yang sesuai lil qarib, untuk benda yang dekat. Nah, pilihannya apa? Hadza, hadhihi, dan haulai. Masih ingat ya kemarin hadza itu untuk satu laki-laki. Ya, hadhihi untuk satu perempuan. Kemudian haula ya itu untuk jamak ya, baik laki-laki ataupun perempuan, dan untuk yang berakal ya, untuk yang berakal. Ya, haula itu bisa untuk jamak laki-laki atau perempuan yang berakal. Nah, baik. Nah, sekarang silakan dikerjakan ya, di di latihannya ini ada berapa 17 soal itu. Ya, sebelum dikerjakan saya bacakan dulu artinya ya. Atau sudah paham semua artinya ya, tidak perlu kita bacakan. Nah, atau gini, ya, baik. Jadi tadi perintahnya pilihannya ada hadza, hadhihi, dan haula. Nah, kalau hadza itu untuk laki-laki tunggal satu ya. Hadhihi untuk perempuan tunggal satu. Haula untuk jamak yang berakal. Nah, adapun untuk nanti ketika mendapati kata jamak yang tidak berakal, ya, maka dia sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kaidahnya dihitung sebagai perempuan tunggal, sehingga digunakan kata tunjuk juga untuk perempuan tunggal, yaitu hadhihi. Nah, baik. Nah, silakan itu dikerjakan dulu ya, kata-katanya insya Allah sudah ada di halaman-halaman sebelumnya. Nah, silakan dikerjakan sambil menunggu jawabannya. Silakan sambil mengerjakan silakan di-pause dulu videonya, dan nanti setelah selesai baru kita cocokkan jawabannya. Nah, baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan, kita cocokkan jawabannya ya dari yang nomor 1. Ya, nomor 1 katanya apa di situ? Rojulun ya, rojulun. Ya, rojulun maknanya apa? Maknanya satu orang laki-laki.
Ya, berarti jelas di situ menggunakan kata tunjuk apa? Yaitu hadza. Baik. Nomor 2, rijalun. Nah, rijalun yaitu banyak laki-laki ya. Banyak laki-laki atau laki-laki banyak. Ya, maka di sana digunakan kata tunjuk apa? Yaitu haulai. Baik, baik. Atau artinya mereka ini ya. Nah, terus yang ketiga. Yang ketiga ada kata kalbun. Ya, kalbun seekor anjing. Ya, seekor anjing. Nah, di situ dilihat laki-laki atau perempuan dia. Gimana lihatnya? Ya, kalau laki-laki tidak ada tak marbutohnya, kalau perempuan ada tak marbutohnya. Nah, di situ berarti dia laki-laki ya, tidak ada tak marbutohnya. Maka digunakan penunjuk untuk laki-laki tunggal karena dia seekor. Yaitu apa? Hadza. Jadi hadza kalbun. Yang keempat, kilabun. Nah, kilabun berarti dia bentuk jamak dari kalbun. Nah, berarti banyak anjing, anjing yang banyak. Nah, kalau ya tadi sudah kita jelaskan, kilab kalau dia tidak tidak berakal, ya maka di sana digunakan apa? Digunakan kata ganti untuk perempuan tunggal. Jadi hadhihi kilabun. Nah, baik. Kemudian yang kelima, durusun. Durusun ini apa nih? Durusun bentuk jamak juga dari darsun. Nah, berarti banyak pelajaran. Nah, banyak pelajaran karena dia bentuknya jamak, maka digunakan apa? Yaitu dianggap sebagai muannas ya, sebagai muannas yaitu hadhihi. Hadhihi durusun. Nah, baik, yang keenam. Ya, yang keenam mudarrisuna. Mudarrisuna, apa artinya mudarrisuna? Yaitu para guru laki-laki. Ya, jadi gurunya banyak. Maka dia bentuk jamak. Dan mudaris yaitu guru. Berarti guru itu berakal. Nah, karena dia berakal, ya maka kemudian digunakan kata ganti untuk yang berakal yaitu haulai mudarrisuna. Nah, ya. Kalau yang nomor 4 tadi, kan kilabun ya. Nomor 4 kilabun anjing. Anjing kenapa dianggap tidak berakal? Jadi yang berakal itu ya manusia ya. Manusia. Hewan meskipun dia memiliki otak, tapi dia tidak berakal. Nah, jadi dia dianggap tidak berakal. Sehingga nomor 4 kilabun tetap digunakan, dianggap sebagai tidak berakal dan menggunakan kata penunjuk untuk perempuan tunggal. Yaitu hadhihi. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh, akhwati. Akhwati. Ya. Akhwati ini apa? Yaitu saudari-saudariku. Ya, jamak ya, jamak, bentuk jamak. Maka di sana akhwat saudari dia berakal tidak? Yaitu berakal. Maka digunakan kata penunjuk untuk yang berakal itu haulai akhwati. Baik. Yang ke-8. Yang ke-8 ada kata aklamun. Aklamun apa artinya? Aklamun yaitu banyak pena. Ya, berarti bentuknya jamak. Berakal tidak? Ya, tidak berakal. Pena kan tidak memiliki akal. Nah, maka di sana kalau tidak berakal, maka digunakan kata penunjuk perempuan tunggal yaitu hadhihi. Jadi hadhihi aklamun. Nah, baik, yang ke-9 ya, yang ke-9 ada kata kitabun ya, kitabun. Apa artinya kitab? Ya satu kitab, ya satu buku bacaan. Nah, karena satu, ya ini laki-laki atau perempuan ini? Kitabun, ya kitabun dia laki-laki ya kan. Kenapa laki-laki? Karena tidak memiliki tak marbutoh, ya tidak ada taknya di belakang, maka dianggap dia laki-laki. Digunakan kata penunjuk apa? Penunjuk laki-laki tunggal yaitu hadza. Nah. Baik, yang ke-10 ya, yang ke-10 sayyaratun. Sayyaratun. Nah, apa artinya sayyaratun? Ya, banyak mobil ya, mobilnya banyak. Nah, apa kata penunjuk yang pas untuk mobil banyak ini? Ya, dia meskipun dia jamak ya, karena dia tidak berakal, ya tetap dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai mu'annas tunggal, yaitu dengan kata penunjuk ya mu'annas tunggal yaitu hadhihi. Hadhihi sayyaratun. Ini adalah banyak mobil.
Baik, yang ke-11. Ya, 11 sayyaratun. Ya, sayyaratun, satu mobil. Ya, satu mobil. Nah, ini sekarang menurutnya tunggal, satu. Nah, tinggal dilihat laki-laki atau perempuan ini mobilnya. Ya, gimana lihatnya? Dilihat di akhirnya. Ya, di akhirnya ada tak marbutohnya. Ya, tak yang bulat itu. Nah, berarti dia perempuan. Maka digunakan penunjuk untuk perempuan, yaitu hadhihi. Taib. Jadi hadhihi sayyaratun. Nah, baik. Terus yang ke-12 ada kata himarun. Satu keledai. Nah, satu keledai. Karena satu, maka dilihat ininya, jenisnya laki-laki atau perempuan. Nah, kita kan tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Nah, untuk mengetahui menghitungnya bukan dari jenis kelamin aslinya, keledainya tidak, tapi dengan tulisannya. Himarun itu tulisannya laki-laki atau perempuan. Nah, kalau perempuan itu ada tak marbutoh di belakangnya, kalau nggak ada itu laki-laki. Ya, di sini himarun tidak ada tak marbutohnya, maka dihitung laki-laki. Ya, maka digunakan penunjuk untuk laki-laki, yaitu apa? Hadza. Jadi hadza himarun. Nah, baik, yang berikutnya yang ke-13 ya, yang ke-13. Di situ ada kata kutubun. Kutubun. Apa nih kutubun? Jamak dari kitab. Nah, jamak dari kitab. Nah, berarti kalau jamak dari kitab, bentuk jamak ya. Kitab kalau bentuk jamak berarti lihat berakal atau tidak. Nah, kitab tidak berakal. Maka kalau dia tidak berakal, maka dia statusnya seperti mu'annas tunggal. Digunakanlah penunjuk kata tunjuk untuk mu'annas tunggal, yaitu apa? Hadhihi. Baik. Hadhihi kutubun. Nah, berikutnya yang ke-14 ya, ada kata humurun. Ya, humurun itu apa? Humurun itu jamak dari himar, yaitu banyak keledai. Nah, karena dia banyak, ya maka dilihat dulu dia berakal atau tidak. Kalau keledai kira-kira berakal tidak? Ya, keledai tidak berakal ya. Keledai tidak berakal. Maka kemudian kalau dia tidak berakal karena dia bentuknya jamak, maka dihitung sebagai mu'annas tunggal. Sehingga digunakan kata penunjuk mu'annas tunggal. Apa? Yaitu hadhihi. Jadinya hadhihi humurun. Nah, baik, yang ke-15. Yang ke-15 ada kata ainun, yaitu mata. Nah, ini untuk mata ini masih ingat dulu kaidahnya yang dulu kita bahas ya. Dulu terkait dengan anggota tubuh ya. Anggota tubuh ya, kalau dilihat dari tulisannya dia tidak ada tak marbutohnya, berarti dia kan laki-laki secara tulisan. Tetapi untuk anggota tubuh ini punya kaidah tersendiri ya, punya kaidah tersendiri. Dulu sudah pernah kita jelaskan untuk anggota tubuh itu ya. Ya, misalkan seperti di halaman 24 atau 34 ya, 34 35 di bukunya dulu, silakan bisa dirujuk kembali terkait dengan bagaimana kaidahnya untuk anggota tubuh. Ya. Jadi anggota tubuh itu kalau dia itu berpasangan, ya berpasangan, meskipun dia tulisannya tidak pakai tak marbutoh, tetap dihitung sebagai perempuan. Contohnya misalkan di halaman ya halaman 35 ya, halaman 35 di sana. Maka di sana ada kata hadhihi udhunun ya. Jadi ini adalah telinga. Kenapa kok telinga itu tidak tak marbutoh tapi dihitung sebagai perempuan dengan kata penunjuk hadhihi? Maka di situ menunjukkan bahwa karena dia berpasangan. Jadi karena dia berpasangan, telinga ada dua kan, nah, maka dia hadhihi. Demikian juga mata, hadhihi ainun ya, ini adalah mata. Ya, jadi mata juga dua sepasang, karena dia berpasangan dihitung sebagai perempuan. Nah, tangan juga hadhihi yadun, hadhihi rijlun. Nah, kenapa semua itu dianggap sebagai perempuan? Karena berpasangan. Nah, jadi di sini kita sekarang di nomor 15 dapatkan kata ainun, mata. Ya, meskipun tidak ada tak marbutohnya, tapi karena dia berpasangan ya, maka dihitung sebagai perempuan. Maka digunakan isim isyaratnya apa? Yaitu hadhihi. Baik. Nah, berikutnya yang ke-16. Ya, ke-16 tobibatun ya, seorang dokter perempuan. Ya, sudah jelas di tak marbutohnya dia perempuan, seorang ya, maka digunakan apa?
digunakan penunjuk untuk perempuan tunggal, yaitu hadhihi. Type terakhir yaitu kata tobibatun, ya, para dokter perempuan. Nanti dokter perempuannya banyak. Nah, kalau bentuknya banyak jamak, maka dilihat dulu dia berakal atau tidak. Kalau dokter itu berakal atau tidak? Ya jelas berakal. Maka kalau dengan dia berakal digunakan kata penunjuk yang berakal, yaitu haulai, mereka ini. Ya, haulai atau mereka ini, para dokter perempuan. Baiklah, alhamdulillah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai ya kita menjawab dari latihan yang ketiga ini. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan yang disampaikan itu menjadi jelas ya. Tadi yang jawabannya mungkin kurang pas ya, bisa dicocokkan alasannya kenapa kok dijawab seperti itu. Dan kalau misalkan nanti ada yang masih kurang jelas juga, silahkan bisa ditanyakan kembali kepada saya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri juga untuk para jamaah sekalian, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar bahasa Arab ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita faham dengan bahasa yang Allah gunakan kepada kita. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.